Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan dan menumbuhkan kecintaan di dalam hati setiap manusia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta memang membuat kita lupa akan segalanya. Cinta memang membuat kita tidak tahu mana yang harus dicinta dan mana yang bagus untuk dicinta. Semuanya ketika sudah cinta, apapun buta. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fakir akan membacakan kisah cinta seorang yang luar biasa menurut Al-Fakir. Al-Fakir bacakan kisah cintanya. Faqad ruwiya anna rajulan darabati sa'ata wa tis'ina sautan fama soha wala ta'awaha wala stagas. Falamma duriba al-wahidah allati biha tamami ri'ah soha wastagath. Faqila lahu fi dhalik faqal ala ainul lati duribtu min ajliha tanzuru ilaiha fi tis'ah wa tis'ina wa fil hadi wa fil wahidah hujibat aini. Diceritakan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Tergila-gila itu laki-laki dengan seorang perempuan. Siang terbayang, malam pun tak nyenyak tidur. Begitu cintanya seorang laki-laki itu terhadap si wanita. Begitu luar biasa cintanya, sehingga ketika lewat di depan rumah pun si laki-laki selalu memandangi rumah si perempuan tersebut, berharap bisa bertemu, berharap bisa memandang itu si perempuan. Dan ketika bertemu berpapasan di perjalanan, si laki-laki selalu menatap dengan tajam perempuan tersebut, wajah ataupun jasad fisik dari seorang perempuan tersebut, karena saking cintanya. Selalu seperti itu, lewat di depan rumah selalu melihat rumah tersebut, berharap dapat bertemu. Ketika berpapasan pun selalu menatapnya dengan tajam. Terasa oleh si perempuan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa tidak nyaman si perempuan ketika selalu ditatap, dilihat oleh si laki-laki. Maka si perempuan tersebut berbicaralah, curhat kepada keluarganya. Bercurhat kepada keluarganya bahwa ada seorang laki-laki yang seperti ini. Selalu memandang, saya merasa risih kepada laki-laki tersebut. Akhirnya kata si keluarga, yuk kita datangi saja si laki-laki tersebut, kata si keluarga. Akhirnya berjalanlah menuju rumah si laki-laki tersebut. Berjalanlah keluarga dan perempuan tersebut ke rumah laki-laki yang ditunjukkan oleh si perempuan, yang selalu memandangi dan terlihat jatuh cinta kepada si perempuan. Di perjalanan bertemulah keluarga tersebut dengan si laki-laki. Akhirnya tanpa banyak basa-basi, si laki-laki dipukuli, dihajar. Ada yang memukul, ada yang menendang, dan lain sebagainya. Intinya si laki-laki tersebut dipukul yang ke 1, 2 sampai 20, 20 sampai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si laki-laki tidak pernah mengeluh, aduh, atau sakit, atau ampun. Si laki-laki tidak. Bahkan 90
8, 99. Si laki-laki masih kuat dipukul sampai 99 kali. Tapi ketika yang ke 100, si laki-laki dipukul, ditonjok, pok. Aduh. Bilang aduh. Oke. Setelah itu si laki-laki ditanya oleh seseorang, "Mengapa kamu dipukul sampai 99 kali tidak merasa sakit dan bilang aduh pun tidak?" Kata si laki-laki, "Bukan saya berarti tidak bisa dipukul atau anti pukul atau kebal, tapi saya kuat itu karena melihat yang dicintai." Ketika di pukulan ke-1 sampai ke-99, si laki-laki melihat perempuan yang dicintainya. Rasa sakit pun hilang ketika melihat yang dicintai. Ketika pukulan yang ke-100, si perempuan sudah pergi. Dipukul yang ke-100, si laki-laki bilang aduh sakit. Dari cerita tersebut bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa cinta itu bisa menguatkan, bahwa cinta itu bisa bertahan. Bagaimana kalau cinta itu kita bawa kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta kepada makhluk sedemikian hebatnya. Kehebatan cinta kepada makhluk kita bawa cinta, kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada kita cinta kepada makhluk. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita cinta kepada Allah, perintah Allah baik untuk taat, baik untuk menghindari maksiat, itu akan terasa indah karena cinta membutakan segalanya. Maka Al-Fakir mengajak, cintailah Allah. Mari kita cintai Allah dengan segala konsekuensi yang ada pada diri kita. Yang kedua, jika cinta itu dibawa kepada hadirat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan indah pula. Mengapa? Karena tidak ada yang akan bisa menyafaati kita kecuali baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada baginda Rasul satu paket. Hadirin, bahwa cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak mengklaster para sahabat. Cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, cinta juga kepada zuriyah baginda Rasul Muhammad SAW. Dari baginda Rasul yang mempunyai keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, lahirnya Hasan, Sayyidina Hasan wal Husain. Dan dari situlah terus ke bawah sampai kepada para sayyid, kepada para habaib yang sekarang kita ketahui. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innani tarikun fikum tsaqalain, kitab Allah wa itrani ahlul baiti. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua wasiat. Apa wasiat yang dimaksud oleh baginda Rasul? Kitab Allah, Al-Quran, dan keluargaku ahlul bait baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wasiat itu harus kita jaga. Kita menjaga Al-Quran, kita juga menjaga zuriyahnya, menjaga para habaib, menjaga para sayyid, menjaga para sarifah, untuk kita muliakan. Oh, tidak semua habib itu baik, betul. Tidak semua sarifah itu baik, betul. Karena manusia biasa. Meskipun manusia biasa, di dalam tubuhnya ada darah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam tubuhnya ada gen yang dibawa dari baginda
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana, apakah kita harus mencintai, menghormati semua habaib, semua syarifah? Betul. Meskipun dia tidak baik, betul. Kalaupun ada orang biasa dan keturunan baginda Rasul sama-sama tidak baik, mana yang diprioritaskan untuk kita selamatkan? Yaitu zuriyahnya baginda Rasul, baru orang biasa. Mengapa? Karena mereka membawa darah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada kebaikan, kalau memang itu zuriyah baginda Rasul belum baik, maka mengajaknya lebih utama daripada mengajak orang biasa. Ada, tapi kita harus tetap menghormati, menghargai, dan kalaupun harus mengajak, ajak mereka ahlul bait, keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada Al-Quran, betul. Harus cinta kepada keturunan baginda Rasul juga, betul. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperkuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asilah ila qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabba illa asilah ila qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar, menyambung silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat baginda Rasul lebih aku suka daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Maka kita muliakan, kita hargai zuriyah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Al-Fakir membuka berita tentang Habibana Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Beliau meskipun di dalam penjara, alhamdulillah, di belakang sel yang sekarang katanya lebih nyaman. Bukan berarti orang di penjara nyaman, bukan. Maksudnya lebih nyaman daripada sel yang kemarin. Alhamdulillah, dan kesehatan beliau pun semakin membaik insya Allah. Dan pesan dari Habib Rizik kepada seluruh laskar FPI, Front Persaudaraan Islam, untuk membantu semua warga negara, semua anak bangsa yang sedang terkena bencana. Jangan dilihat karena agama, karena ras, karena sukunya. Al-Fakir ketika melihat atau membaca berita tersebut menggelengkan kepala luar biasa. Beliau sendiri di penjara, beliau sendiri diperlakukan seperti itu, tapi masih tetap memberikan perintah bantu saudara kita sebangsa setanah air tanpa menghiraukan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Artinya semua manusia kita tolong. Luar biasa. Kita doakan Habibana Al-Habib Rizik bin Hussein bin Shihab sehat walafiat. Kita doakan juga para habaib yang lain sehat walafiat dan bisa mengemban amanah dakwah, meneruskan panji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta. Kesimpulannya bahwa ketika cinta kita tertuju kepada makhluk, hanya itu yang kita akan peroleh. Tapi ketika kita cinta kepada Allah, akan lebih berbuah kemaslahatan, keberkahan, dan kenikmatan dunia wal akhirah. Pun cinta itu kita tujukan kepada baginda Rasul, orang yang akan mensyafaati kita di hari akhir, maka akan berbuah banyak kebaikan. Jangan lupa juga bahwa baginda Rasul punya keturunan dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, para sayyid, para habaib, para syarifah. Maka selayaknya kita mencintai mereka, mencintai karena Allah, dan mencintai mereka karena mereka adalah keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Al-Fakir atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.